Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 791 sampai 795. 20 master memegang pisau tang dan bergegas menuju Ye Junlin dan beberapa lainnya. Boom, tiba-tiba angin kencang bertiup. Sesosok secepat kilat, harimau putih itu bergerak. Di antara 5 raja perang, Xuan Wu memiliki kemampuan bertahan terkuat. Harimau putih memiliki serangan terkuat, bang. Bang, tembakan harimau putih itu seperti kilat, bergerak di antara sosok-sosok itu. Segera, dia berhenti, bang, bang. Bang, saya melihat 20 master ini jatuh satu persatu. Seluruh tempat itu sunyi, ekspresi Gu Jianfeng berubah drastis. Apakah itu terlalu kuat? 20 budak rumah tangganya semuanya adalah master super yang dipilih dengan cermat oleh keluarga dan telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Suatu kali, dia hanya memimpin 20 orang ini untuk membunuh satu orang masuk dan keluar Nanhongmen. Tak terbendung, tapi sekarang dia bukan tandingan satu orang. Seberapa kuat dia? Ini menarik. Kamu lebih baik dari mereka yang ada di Nanhongmen. Kata Bai Hu gembira. Selanjutnya, giliranmu. Bai Hu mengangkat jarinya ke arah Gu Jianfeng. Dia secara alami tahu bahwa yang terkuat adalah Gu Jianfeng. Membunuh, Gu Jianfeng menyerang dengan tegas. Terjerat dengan macan putih, pertempuran ini sangat mencengangkan. Seluruh dinding kompleks militer hancur dan roboh, bahkan pintunya retak. Bahkan tanahnya retak, dan batu bata hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak. Para pangeran tercengang, bahkan Ye Junlin dan yang lainnya menghela nafas. Gu Jianfeng jelas merupakan lawan terkuat yang pernah ditemui Bai Hu sejak dia kembali. Tiongkok memang harimau yang meringkuk, naga tersembunyi, dengan begitu banyak tuan. Anda mungkin akan menemui lebih banyak lagi di masa depan. Itu adalah pertarungan yang menarik untuk disaksikan. Bang, tapi setelah 100 gerakan, Bai Hu menendang Gu Jianfeng menjauh. Boom! Setelah mendarat, Gu Jianfeng memuntahkan darah dan menatap Bai Hu dengan tidak percaya. Di usia yang hampir sama dengannya, dia sebenarnya punya prestasi seperti itu. Guru Gu Jianfeng berkata bahwa Gu Jianfeng adalah jenius terkuat yang pernah dilihatnya. Diperkirakan tidak ada yang kedua di seluruh Tiongkok. Saya tidak menyangka yang ini muncul begitu saja. Siapa kamu? Gu Jianfeng bertanya dengan gemetar. Para pangeran terkejut untuk pertama kalinya tentang identitas Ye Junlin dan lainnya. Apakah itu terlalu kuat? Awalnya, mereka hanya menganggap Ye Junlin sebagai kesemek yang lembut, dan tidak pernah memikirkan identitas Ye Junlin. Kalian benar-benar tidak punya hak untuk mengetahui identitas kami. King Long mencibir di mata mereka. Tidak ada perbedaan antara seorang pangeran dan seorang anak kecil. Qiao Jin Qiu, yang sedang berlutut di halaman, tiba-tiba berkeringat dingin. Dia memikirkan adegan di mana ratusan murid dari Nanhongmen berlutut serempak. Tampaknya mereka telah berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Gu Jianfeng berjuang untuk bangun dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kita tidak mengenal satu sama lain sebelum kita bertengkar. Jadi anggap saja ini sebagai kesalahpahaman. Aku akan membiarkan saudara-saudara meminta maaf padamu dan itu akan jadi itu, Ye Junlin berkata dengan dingin. Berkata, kamu bilang kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Gu Jianfeng dan semua orang tercengang. Menghadapi Ye Junlin, sang pangeran menderita kerugian besar kali ini. Pangeran tahu jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati di Jinling. Jadi dia ingin menyelesaikannya secara damai. Postur tubuhnya yang rendah menunjukkan bahwa dia sudah menyerah. Ini adalah pertama kalinya seorang pangeran menyerah kepada orang lain dan mencari solusi damai. Sejak berdirinya partai pangeran sebelumnya, partai ini tidak pernah terkalahkan sama sekali. Saat itu, ini bukan tentang mendorong orang ke tanah dan menggosok mereka. Tapi baru kali ini saya menemui masalah. Para pangeran Huahai dikalahkan untuk pertama kalinya.
Ini adalah rasa malu terbesar dalam sejarah Pangeran Huahai. Ini juga memalukan bagi semua orang. Pangeran juga seorang ahli yang bisa meregangkan dan membungkuk. Dia ingin menstabilkan orang-orang seperti Ye Junlin terlebih dahulu, dan kemudian kembali lagi ke Huahai. Tanpa diduga, Ye Junlin tidak memberinya wajah sama sekali. Gu Jianfeng tersenyum pahit dan berkata, "Yang mulia, kami memang provokatif dulu, dan kami tidak boleh menghina wanita Anda. Namun, keharmonisan dalam segala hal menghasilkan uang, banyak teman lebih baik daripada banyak musuh." Ye Junlin mencibir, "Maaf. Saya musuhnya bukan puluhan ribu, tapi ribuan, termasuk beberapa dari kalian. Apakah sikapmu agak sombong? Aku telah menurunkan pendirianku. Selain itu, berbicara tentang identitas kita, di belakang kita masing-masing adalah Huahai, keluarga kaya. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berdiri di depan Anda ini pasti akan menjadi kepala keluarga kaya besar di Huahai di masa depan. Faktanya, melawan kami sama dengan melawan seluruh keluarga kaya di Huahai," kata Gu Jianfeng dengan wajah bangga. Para pangeran juga kehilangan semua kesedihan mereka dan menegakkan punggung mereka satu demi satu. Iya, di belakang mereka adalah kekuatan utama di Huahai. Siapa yang berani menyinggung seorang pangeran? Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin dan kelompoknya, mereka tidak akan pernah berani menyentuh para pangeran. Jika Anda tidak memberi mereka muka, Anda juga harus memberi muka kepada semua keluarga kaya di Huahai. Ye Junlin tersenyum, jadi, kamu harus memberiku wajah ini, masalah ini harus diselesaikan dengan damai," kata Gu Jianfeng sambil tersenyum. Nadanya tenang, tapi ada rasa perintah yang tidak bisa dilanggar. "Anda harus memberi saya wajah ini meskipun Anda tidak memberikannya kepada saya." Melihat Ye Junlin terdiam, Gu Jianfeng melanjutkan, "Yang mulia juga seorang Taipan, bukankah lebih baik memiliki lebih banyak teman, terutama keluarga kaya raya di Huahai? Mereka akan sangat bermanfaat bagi Anda tanpa merugikan apapun." Ye Junlin dia tersenyum dan berkata, "Jadi, ketika dia menghina istriku, mencoba membunuhku berulang kali, membunuh anjing peliharaanku, dan ingin membantai seluruh lingkungan, aku menutup mata dan menutup mata, tidak. Salah, itu hanya kesalahpahaman, ini bukan masalah besar." Gu Jianfeng berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, Anda agak berpikiran sempit, bukankah hanya seekor anjing yang mati? Mari kita bicarakan. Lalu bagaimana jika aku melanjutkan kasus ini?" Ye Junlin bertanya, "Kalau begitu kamu berperang melawan seluruh keluarga kaya Huahai?" Mata Gu Jianfeng berbinar. Tiba-tiba Ye Junlin menamparkan wajah Gu Jianfeng. Dia meraung, "Kalau begitu aku akan menantang keluarga kaya Huahai dan mencobanya. Bagimu, itu seekor anjing, tapi bagi kami, ini adalah kehidupan yang hidup itu adalah saudara dan teman kami." Ye Junlin benar-benar marah. Dia juga menghabiskan banyak waktu dengan anjing militer itu, menggodanya dan memberinya makan dari waktu ke waktu. "Saya juga pernah ke garis depan dan berpartisipasi dalam pertempuran. Dia dibesarkan di sini setelah pensiun. Tidak hanya dia dibunuh oleh Gu Jianfeng, dia juga mengatakan bahwa dia hanyalah seekor anjing. Menurutku, nyawanya sangat berharga bagi kalian bajingan." Ye Junlin meraung, aura yang kuat membuat semua orang yang hadir kewalahan. Termasuk Gu Jianfeng, dia seperti merasakan suhu tempat itu turun secara tiba-tiba, membuatnya menggigil beberapa kali. Dan orang ini, dia datang ke Jinling dan membunuh banyak orang. Kan, meskipun para dokter di rumah sakit swasta adalah orang asing, mereka tetaplah malaikat berbaju putih, mereka menyelamatkan hidupmu, tapi kamu menyerang mereka dengan pisau daging. Apakah ini semua masalah sepele? Kamu begitu kejam hingga ingin membunuh seseorang. Adalah masalah sepele untuk mengurus seluruh lingkungan. Jika kami tidak kuat, apakah kami akan mati oleh pisau dagingmu, sekarang?" Ye Junlin bertanya pada Gu Jianfeng dengan suara terus-menerus. Wajah orang lain bahkan lebih jelek, dan mereka bahkan tidak berani mengambil nafas. Mata Gu Jianfeng memancarkan sinar dingin, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Jadi kamu tidak akan membiarkan kami pergi?
dan kamu tidak akan memberikan muka kepada keluarga kaya raya di Huahai? Apakah kamu pikir aku akan membiarkan pergi? Berlututlah. Perintah Ye Junlin, Bai Hu, King Long dan yang lainnya semuanya tergerak. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berdiri di depan Ye Junlin, semua orang berlutut di tanah. Kamu hanya bisa berbicara kepadaku sambil berlutut. Ye Junlin menatap Gu Jianfeng yang sedang berlutut. Malu, ini jelas merupakan rasa malu terbesar dalam hidup ini. Dia adalah seorang pangeran-pangeran, dia benar-benar berlutut karena malu. Tidak tahan, kamu sangat berani. Dan kamu tidak memberikan muka kepada keluarga kaya Huahai, maka kematianmu akan segera datang. Gu Jianfeng mengertakkan gigi, ada lengkungan dingin di sudut mulut Ye Junlin. Selanjutnya, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Ye Junlin berjalan ke arah Qiao Jin Qiu dan berkata, apakah kamu memikirkan istriku? Oke, kebiri dia. Tidak, Qiao Jin Qiu menjerit nyaring. Tapi panah berdarah melesat, dan Qiao Jin Qiu menjadi seorang kasim. Ye Junlin melihat ke arah anggota pangeran lagi, kamu juga ingin membunuhku? Tidak, kami tidak, semua orang berjuang. Kaki patah, jika orang tuamu tidak mendisiplinmu, aku akan mendisiplinmu demi mereka. Kata Ye Junlin dingin, di tengah jeritan yang menyedihkan, semua kaki para pangeran patah. Benar-benar menakutkan, melihat Ye Junlin menatapnya, Gu Jianfeng mulai panik, apa yang akan kamu lakukan? Pandangan dingin muncul di mata Ye Junlin, dan dia berkata dengan dingin, kamu memukuli anjingku sampai mati. Tidak terlalu berlebihan bagiku untuk memotongnya. Lepas salah satu tanganmu, kan? Dengan tangannya sendiri, Gu Jianfeng mulai panik. Wajahnya merah karena menahan diri, pembuluh darahnya menonjol, dan dia ingin berjuang untuk melarikan diri. Dia adalah seorang pangeran yang bermartabat, jika salah satu tangannya dipotong. Itu akan memalukan seumur hidup baginya, dan dia tidak akan pernah bisa melihat ke atas lagi. Tidak, jika ada yang ingin kita diskusikan, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Gu Jianfeng mulai merasa cemas. Penampilan malu ini tidak berbeda dengan remaja putra lainnya yang sedang makan dan minum. Aku ingin anjingku, mata Ye Junlin memancarkan dua sinar dingin. Tiba-tiba, Gu Jianfeng tercengang. Anjing-anjing itu sudah mati. Bagaimana cara memberikannya? Saat berikutnya, cahaya dingin menyala dan pisau terbang lewat. Tangan kanan Gu Jianfeng terpotong. Puff. Segera, darah mengalir. Gu Jianfeng menjerit nyaring. Suara Qiao Jin Qiu dan lainnya terjalin dan bergema di halaman. Para pangeran Huahai menghancurkan Ye Junlin sepenuhnya. Tidak ada yang tertinggal. Kecuali tentu saja dua bersaudara dari keluarga Zhou. Mereka pergi lebih awal dan untungnya tidak terlibat dalam masalah ini. Malu, sebuah rasa malu yang tidak bisa dihapuskan. Reputasi Pangeran Huahai yang telah berusia puluhan tahun hancur dalam satu kali kejadian. Semua tua dan muda menjadi cacat, inilah yang tidak diharapkan oleh siapapun. Jika kamu berani melepaskan kami pasti akan datang untuk membalas dendam. Jika kami tidak menghukum 9 sukumu, kebencianku tidak akan pernah hilang. Teriak Gu Jianfeng. Ye Junlin tersenyum, kalian para pangeran belum dididik dengan baik sejak kecil. Kalian menindas yang lemah dan melakukan segala jenis kejahatan. Aku akan memberimu pelajaran untuk orang tuamu, tapi itu tidak cukup. Ye Junlin mengangkat kepalanya dan melihat pergelangan tangannya dan berkata, ini hari ini, sebelum tengah malam, orang tuamu akan datang kepadaku dan berlutut untuk meminta maaf kepadaku. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Jika Anda tidak memberitahu kami, Anda ingin keluarga kami meminta maaf kepada Anda benar-benar mencari kematian. Seseorang, usir mereka. Ye Junlin melambaikan tangannya. Orang-orang ini diusir. Para pangeran Huahai sangat menderita. Cepat kembali ke Huahai, beritahu keluarga apa yang terjadi, dan mereka semua harus mati. Kata Gu Jianfeng dengan wajah muram, aku akan memakan daging dan tulangnya sepotong demi sepotong, dan kemudian menyedot darahnya, biarkan dia terluka sampai mati.
Balas dendam, teriak sekelompok orang cacat. Kebencian mereka terhadap Ye Junlin mencapai tingkat maksimal. Sisi lain, Zhou Qianlong dan Zhou Wei dari Huahai mengobrol. Mengapa tidak ada kabar dari Guru Qiao dan yang lainnya dalam 2 hari terakhir? Saya ingin tahu apakah Guru Qiao telah menangkap Li Ziran dan Zheng Zihan. Setelah keduanya kembali ke Huahai, tidak ada kabar sama sekali. Zhou Wei berkata sambil tersenyum, jika Tuan Qiao mengambil tindakan, bukankah seorang wanita akan mudah ditangkap? Zhou Qianlong berpikir sejenak, dan ternyata memang seperti ini. Orang yang mendominasi seperti Qiao Jinqiu merajalela di Huahai dan tidak ada yang berani menghentikannya. Siapa yang berani menghentikannya di kota Jinling? Tapi kenapa kamu belum kembali, dan tidak ada kabar sama sekali? Saya baru saja menelepon mereka, dan mereka semua mematikan teleponnya. Zhou Qianlong lebih bijaksana dan samar-samar merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Saudaraku, mungkin orang-orang ini kecanduan kan? Mari kita bicarakan. Aku juga ingin tidur dengan Li Ziran dan Zheng Zihan. Zhou Wei menunjukkan senyum jahat. Zhou Qianlong mengerutkan kening, memikirkan sebab dan akibat dari masalah ini. Apakah menurutmu sesuatu terjadi pada mereka di Jinling? Zhou Qianlong tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Apa yang mungkin terjadi? Kata Zhou Wei, saya mendapat kabar sebelumnya bahwa Pangeran dan Hu Jinlong juga meninggalkan Huahai. Dan saya tidak tahu kemana mereka pergi. Saya ingin tahu apakah sesuatu terjadi pada Tuan Qiao di Jinling, dan Pangeran serta yang lainnya pergi untuk mendukungnya. Zhou Qianlong menganalisis. Zhou Wei menepuk pundaknya. Oh, saudaraku, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Siapa orang di sebelah Li Ziran? Ye Junlin? Katakan padaku, apa yang bisa Ye Junlin lakukan pada Tuan Muda Qiao? Mungkinkah itu? Dia masih bisa menghancurkan Tuan Muda Qiao? Zhou Wei bertanya. Itu benar, Ye Junlin, pecundang itu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Pada saat ini, suara Zhou Dongfang terdengar. Kakek, kita sedang mendiskusikan Ye Junlin, Zhou Wei Dao. Wajah Zhou Timur tiba-tiba berubah. Apakah aku bilang kita tidak boleh membicarakan Ye Junlin? Dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan kita mendiskusikannya. Zhou Dongfang berkata dengan marah, kakek, inilah yang terjadi. Zhou Qianlong memberitahu Zhou Dongfang apa yang terjadi di Qiao Jinqiu. Setelah mendengarkan, Zhou Dongfang tersenyum. Jadi itulah yang terjadi. Kalau begitu Ye Junlin sama sekali tidak berguna sekarang. Jika Qiao Jinqiu mengincarnya, dia akan mati bahkan jika dia berumur 10 nyawa. Zhou Dongfang tersenyum dan berkata, jika Ye Junlin masih hidup, dia sebenarnya adalah bahaya tersembunyi bagi keluarga Zhou. Cepat atau lambat, dia akan melibatkan kita. Tetapi keluarga Zhou saya tidak dapat menyingkirkannya secara langsung. Ini adalah kesempatan bagus. Kita harus berterima kasih kepada Qiao Jinqiu karena telah mengambil tindakan. Memang benar. Ye Junlin menjadi sasaran Tuan Qiao dan pasti akan mati. Kekhawatiran kami terpecahkan. Zhou Wei menunjukkan senyum liar. Zhou Qianlong mengerutkan kening dan mengungkapkan kekhawatirannya. Qianlong, menurutmu waktu terlalu komprehensif. Jika Qiao Jinqiu mengincar orang lain, maka dia mungkin dalam bahaya. Tapi dia mengincar Ye Junlin, masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh Ye Junlin? Belum lagi kan, nyawa Qiao Jinqiu dalam bahaya. Zhou Dongfang tersenyum menghina. Dibandingkan dengan Qiao Jinqiu, Ye Junlin ada di langit dan yang lainnya ada di bumi. Bersambung.